Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi business plan, yaitu mengenai presentasi saya yaitu sosis gulung mie. Sebelumnya, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Di sini nama saya Hasnatul Fadilah dengan NIM 22 12 90 38. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan kewirausahaan saya, yaitu sosis gulung mie, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Firman SEM SC. Baiklah, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan membahas apa itu sosis mie, proses produksinya, analisis usahanya, strategi pemasarannya, manajemennya, serta kesimpulan. Pertama, latar belakang dari sosis mie. Saya tertarik untuk melakukan kegiatan usaha sosis mie dengan cara memproduksi produk ini sendiri dan dijual. Dalam hal ini, produk yang saya tawarkan adalah jajanan pasar, yaitu berupa sosis gulung mie yang berbahan dasar sosis dan mie. Menghasilkan makanan unik yang bisa dinikmati semua kalangan, makanan lezat berbahan dasar sosis dan mie yang bergizi, gurih, higienis, dan terjangkau. Tujuan saya melakukan kegiatan ini adalah memperkenalkan kuliner sosis mie kepada masyarakat, khususnya pemuda, yang mana jajanan yang saya tawarkan ini adalah murah, enak, dan higienis. Selanjutnya, meningkatkan jalur pemasaran untuk sosis gulung mie, serta menyajikan kualitas yang baik dan terjangkau harganya, dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dengan mengutamakan kepuasan selera dari pelanggan. Di sini proses atau tahapan dari pelaksanaan usaha saya yang pertama adalah memulai. Di sini saya tentunya mempersiapkan modal, alat, dan bahan. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan yang saya akan memproduksi dan menghitung analisis-analisis keuangan dari sosis ini. Tahap ketiga adalah mempertahankan usaha dengan cara meningkatkan kualitas dan mutu produk. Dan yang terakhir adalah mengembangkan usaha, yaitu dengan cara memperluas wilayah promosi dan menambah relasi. Setelah pokok pembahasan yang akan saya presentasikan pertama adalah sosis mie, yaitu tentang gambaran umum dari sosis mie. Di sini keunikannya adalah sosis yang dikreasikan dengan mie yang dililit serta digoreng menghasilkan tekstur dan cita rasa yang gurih dalam sekali gigitan. Keunggulannya adalah cepat saji, dapat ditambahkan dengan beraneka saus, tentunya halal, dan harganya yang terjangkau, kebersihan dan rasanya yang tentu akan saya jamin. Yang terakhir adalah makanan ini bisa dimakan dengan lauk pauk. Kondisi lingkungan umum usaha saya. Dalam masyarakat, biasanya sosis ya dikenal hanya dengan digoreng atau dimakan langsung. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan kepada lingkungan umum, terutama masyarakat, tentang keunikan sosis mie, yang mana bisa dinikmati dengan mie dan dapat disantap kapanpun. Tentunya kondisi umum yang saya harapkan adalah sosis mie dapat diterima oleh lapisan masyarakat dan berbagai kalangan. Nah, di sini saya akan masuk kepada proses produksi, yaitu mengenai cara memproduksi sosis mie. Di sini kita memiliki alat-alat, ada kompor gas, gas LPG, kuali, toples, mangkuk, sendok, pisau, talenan, dan spatula. Bahan-bahannya adalah mie telur 1 bungkus, sosis, minyak, penyedap rasa, dan saus. Persiapan memproduksinya, pertama kita rebus mie hingga matang, potong sosis menjadi 3 bagian, 1 buah mangkok sedang dan sendok, dan siapkan saus pedas. Cara membuatnya, rebuslah mie hingga matang, lalu angkat dan tiriskan mie yang sudah direbus. Tambahkan bumbu-bumbu ke dalam mie, aduk rata, diamkan hingga bumbu meresap. Lalu lilitkan atau balurkan sosis yang sudah dipotong-potong dengan mie instan, lakukan berulang kali hingga habis. Panaskan minyak goreng dan goreng sosis yang sudah digulung mie hingga matang, hingga berwarna kuning kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya, cara penyajian. Taruhlah sosis gulung mie ke dalam toples kotak berukuran besar. Siapkan saus pedas dan sosis gulung mie siap disajikan.
Yang ketiga ada analisis usaha, yaitu mengenai analisis usaha dari Sosisme. Di sini saya akan membahas mengenai analisis kita yang pertama, yaitu analisis STP, yaitu segmentation, targeting, and positioning. Pertama adalah segmentasi atau segmentation, yang mana segmentasi ini adalah membagi pasar keseluruhan suatu produk atau jasa yang bersifat heterogen ke dalam beberapa segmen, di mana masing-masing segmen cenderung bersifat homogen dalam berbagai aspek. Kelompok konsumen yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai sasaran pasar dari sosial ekonomi ini adalah konsumen dari kelompok menengah bawah sampai kelompok menengah atas, dengan alasan semua konsumen tersebut mengenal dan menyukai makanan ini, yaitu Sosisme, dari bahan dasar yang mengandung karbohidrat dan protein yang dibutuhkan oleh tubuh, harga terjangkau dan terjamin halal. Yang kedua adalah targeting. Targeting adalah proses penentuan pasar sasaran dan optimalisasi segmen pasar. Sasaran pasar yang dituju adalah hampir sebagian besar masyarakat dari berbagai kelompok dan lebih dikhususkan bagi anak-anak umur 5-14 tahun yang menggemari makanan ringan. Tak hanya anak-anak, saya juga berfokus kepada para mahasiswa atau mahasiswi yang tidak sempat makan atau sibuk dengan kegiatannya. Oleh karena itu, proses grooming ini dapat membantu mereka untuk mencukupi nutrisi tubuh mereka agar semangat beraktivitas. Nah, yang ketiga adalah positioning. Adalah tindakan membangun persepsi dan mengkomunikasikan manfaat pokok yang istimewa dari produk dalam pasar, sehingga suatu produk dapat memiliki karakteristik tertentu hingga dapat menarik perhatian konsumen, agar konsumen mau membeli. Nah, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari sosis gulumi, yaitu sosis gulumi ini cocok untuk sarapan pagi maupun menjadi cemilan, mengandung karbohidrat dan protein yang dibutuhkan oleh tubuh, dan mengenyangkan serta menyehatkan badan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada analisis SWOT atau peluang usaha. Analisis SWOT adalah suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Tujuannya adalah mengetahui bahwa usaha ini memiliki kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Di sini saya akan menjabarkan hasil dari analisis saya. Yang pertama, analisis keunggulan atau kekuatan. Di sini ada keunggulan atau kekuatan dari sosis mie ini adalah bahan bakunya yang mudah dicari, bisa digunakan untuk makanan pengganti, tidak menggunakan bahan pengawet, dan tidak memerlukan biaya yang banyak. Selanjutnya adalah kelemahan. Kelemahannya itu tidak tahan lama, harga bahan baku yang kadang-kadang naik, dan mudah ditiru oleh orang lain. Yang selanjutnya adalah analisis peluang, opportunity, dan ancaman. Peluangnya adalah digemari oleh anak muda dan anak kecil. Banyak orang yang sudah mengetahui produk ini dan bisa sebagai pengganti makanan untuk lauk, dijadikan lauk. Ancamannya adalah banyak pesaing yang menjual produk yang sama dan kalau tidak habis, makanan tersebut tidak dapat diolah kembali. Selanjutnya kita masuk kepada analisis break even point. Nah, ini adalah perhitungannya, perhitungan biaya dan perlengkapan. Di sini ada bahannya minyak goreng, telur, sosis, saus, garam, gal SPG, dan Royco. Ada volumenya, ada satuannya, serta harga persatuan, serta jumlahnya atau totalnya. Nah, di sini semuanya berjumlah 120.000. Nah, kita jumlahkan dengan biaya lain-lain seperti biaya promosi, saya ambil 3.000. Untuk biaya tenaga kerja ada 27.000. Jadi total biaya keseluruhannya adalah 150.000. Di sini saya akan mencoba dengan 50 buah produk yang saya hasilkan. Jadi mari kita hitung HPP-nya, yaitu harga pokok persatuan. Di sini ada 150.000 tadi. Keseluruhan biaya kita dibagi dengan 50. 50 ini adalah 50 pieces yang akan saya produksi. Jadi di sini kita dapat HPP-nya adalah Rp3.000. Nah, di sini laba yang saya harapkan adalah 25% dari harga pokok. Jadi akan kita cari labanya. 25% dikali 3.000 adalah 750 perak ya. Selanjutnya saya akan menetapkan harga jual persatuannya. Harga jualnya yang pertama harga pokok ditambah laba.
3.000 ditambah 750 menjadi 3.750. Jadi harga jual sosis guluminya adalah 3.750. Tapi di sini saat penjualannya nanti saya akan membulatkan menjadi 4.000. Nah, oleh karena itu mari kita hitung laba atau ruginya. Pendapatannya adalah 50 buah dikali 3.750 menjadi 187.500. Biaya-biaya yang dikeluarkan adalah 150 tadi. Jadi, kita kurangkan antara 187.500 dan 150.000. Maka kita akan mendapatkan laba bersih yaitu 37.500. Nah, yang selanjutnya adalah strategi pemasaran. Di sini saya akan membahas tentang target dan strategi yang akan saya gunakan untuk memasarkan sosis gulmi. Target atau sasaran dari usaha saya ini terdiri dari masyarakat umum atau mahasiswa, institusi pendidikan, event atau acara seperti acara sekolah, universitas, bimbel, dan lain-lain, BUMD dan BUMS, perusahaan, dan instansi pemerintah. Strategi promosi bisa dengan personal selling, yaitu dengan saya memproduksikan produk saya pada konsumen serta memberikan diskon. Selanjutnya melalui sosial media, seperti dengan cara memasukkan produk saya kepada fanpage dan bisa juga dengan melalui perantara selebgram. Nah, strategi selanjutnya adalah ikut serta dalam kegiatan pameran atau expo kewirausahaan untuk menjangkau konsumen secara lebih luas lagi. Nah, selanjutnya bisa menggunakan community media strategi, web content strategi, video content strategi, dan menyebarkan poster dan brosur. Sistem penjualan. Nah, di sini saya akan menjual secara offline maupun secara online. Jika secara offline, sistemnya yaitu proses transaksi dilakukan face to face antara penjual dan pembeli. Jadi, para konsumen akan melakukan tatap langsung dan proses transaksi terjadi secara langsung dengan cash. Penjualan secara online melalui sistem pre-order dan bisa juga melalui GoFood. Selanjutnya manajemen. Di sini ada manajemen dalam usaha sosis mie saya. Yang pertama bentuk usaha. Bentuk usaha saya ini jika lebih berkembang lagi dan dapat terus maju, saya akan menjadikannya sebuah perusahaan yang bernama Berkah Company, yaitu yang bergerak dalam bidang kuliner kaki lima. Produk andalannya adalah sosis mie, dan alamatnya ada di Padang. Nomor teleponnya adalah nomor telepon saya, yaitu 082215 24 1059. Atau bisa juga menghubungi email saya, yaitu hasnatulfadilah@gmail.com. Status web, saya belum mendirikan web untuk sosis mie ini. Jika memungkinkan dan bisa terlaksana, saya akan membuka web. Dan status usahanya adalah belum berdiri. Saya masih mempersiapkan merancangnya dan merealisasikannya. Ini adalah data pemiliknya, yaitu saya sendiri sebagai ketua, ada tanggal lahir dan tempat lahir saya, alamat saya, nomor telepon saya, dan email saya. Di sini status saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Struktur organisasinya, ketua tentu saja saya sendiri, Hasnatul Fadilah, dan ada kepala pemasaran saya, Ana Istiqomah, kepala produksi Fauziah, dan kepala keuangan Yandra Novita. Di sini saya menyajikan tim pengelola dari usaha saya, itu ketuanya saya, tim pemasaran ada 3 orang, tim produksi ada 4 orang, dan tim keuangan ada 1 orang, dengan masing-masing keunggulan yang mereka miliki. Seperti pada slide ini yang telah saya lampirkan. Selanjutnya, kesimpulan. Di kesimpulan ini saya akan melampirkan poster proposal usaha saya dan kesimpulan. Tujuan saya melampirkan poster saya ini adalah supaya teman-teman semua yang menyaksikan video saya ini dapat lebih mudah memahami bisnis plan yang saya ajukan, yang saya sajikan. Bisa melihat secara ringkas latar belakang, tujuan, proses produksi, inovasi, keunggulan, serta kesimpulan dari sosis mie yang saya sajikan ini. Nah, kita masuk kepada akhir dari presentasi saya, yaitu kesimpulan. Wirausaha sosis mie adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner dengan memiliki keunggulan, kegunaan, manfaat, dan inovasi. Dalam usaha sosis mie sangat memperhatikan dampaknya bagi lingkungan alam dan berbagai bidang,
seperti bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Pada proposal yang telah saya susun, dijelaskan pada bab demi bab, dan presentasi yang saya sajikan slide demi slide mengenai sosisme. Bisa kita amati dan kita baca. Oleh sebab ini, saya harap dari semua perhitungan dan rencana dalam proposal ini dapat diperhatikan, dan saya juga memohon atas kritikan agar usaha yang saya mulai nanti dapat berjalan dengan baik. Kemudian penguat saya dalam melaksanakan usaha ini adalah seperti kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok, dan bekerjalah untuk kehidupan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Baiklah, sampai kita di ujung. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ingin menghubungi saya, dapat mengontak saya melalui email hasnatulfadila@gmail.com, melalui nomor WA saya 0822 1524 1059, dan Instagram saya hasnatul_fadilah__. Sekian presentasi saya mengenai bisnis plan saya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.